Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Oki Marlinda Subekti dalam acara Tokjil, kajian Islami menjelang buka puasa. Dengan tema acara kita kali ini yaitu Ramadan Berkah Menuju Mardatillah. Pada kesempatan yang baik ini telah hadir bersama kita semua yaitu Ustadz Purwadi Pangestu Tias SPD dari Ponpes Ibnul Qayyim. Beliau akan menyampaikan tausiahnya dengan tema Kiat Ibadah Agar Terasa Nikmat. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari beliau, jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel kami dengan cara subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, kemudian nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk like dan komen sebanyak-banyaknya di YouTube channel kami untuk mendukung Ustadz maupun Ustazah favorit kalian. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama yaitu tausiah dari beliau Ustadz Purwadi Pangestu Tias SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Hadirin hadirat kaum muslimin, khususnya yang ikut hadir bersama Suara Muhammadiyah TV channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kita barokah untuk bisa bersua kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Tidak ada hal yang lebih utama kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali menikmati, kembali merasakan, kembali berbarokah dengan luar biasanya dari keberkahan bulan Ramadan. Oleh karena itu, kami mewasiatkan kepada diri kami dan para jemaah sekalian untuk betul-betul memaksimalkan segala potensi kita, mengisi hari-hari kita dengan segala kebaikan untuk meraih sebesar-besarnya keberkahan dari bulan Ramadan. Salawat dan salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita sehingga kita mengenal betul keberkahan dari bulan yang sangat berkah ini, yaitu bulan Ramadan, dan kita tahu apa yang seharusnya kita optimalkan, kita jalankan, kita manfaatkan dari segala sisi untuk meraih keberkahan dari bulan Ramadan. Pada kesempatan saat ini, salah satu bagian yang penting di dalam Islam yaitu bagaimana kita supaya bisa merasakan nikmatnya yang namanya beribadah. Atau dalam kesempatan kali ini kita menyampaikan sebuah judul kiat atau cara ibadah agar dia betul-betul kita rasakan kenikmatannya. Bagian pertama yang perlu kita kenali, sebab ada rumus dalam kehidupan kita, tidak kenal maka tak sayang susah untuk cinta, dan kadang-kadang bisa menghadirkan salah paham atau bisa jadi gagal paham karena tidak kenalnya kita. Bagian yang penting untuk bisa menikmati bagaimana luar biasanya ibadah itu dimulai dari memahami ibadah itu sendiri. Karena
beberapa kali kami pernah mencoba berdiskusi atau sekedar bersenda gurau, atau kadang-kadang di sela-sela menanti ibadah sholat ke sholat berikutnya kita ya di masjid ngobrol apa yang biasanya dipahami oleh umat yang berkait dengan urusannya dengan ibadah. Hampir kebanyakan memahami ibadah itu sebatas hanya ibadah-ibadah yang biasa dikerjakan, sholat, puasa, zakat, ataupun haji. Padahal di dalam Islam, apapun dari keseluruhan cakupan kehidupan kita itu adalah ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita di dunia ini, tidak ada lain visi dan misinya adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah sampaikan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua lini dari kehidupan kita ini pada prinsipnya dihadirkan atau kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka beribadah itu. Sehingga dia tidak dibatasi oleh bagian-bagian. Nah, dalam hal ini untuk mengenal lebih jauh apa itu namanya ibadah, kita perlu memahaminya yang pertama secara etimologi, secara bahasa. Ibadah itu artinya al-khudu, ketundukan. Bahasa mudahnya yang lain adalah penghambaan. Sedangkan secara syar'i makna ibadah itu kullu syai' ma yuhibbullahu wa yarda min qaulin au fi'lin au amalin zahiran wa batinan. Jadi yang dimaksud dengan ibadah secara syar'i itu segala hal, di mana segala hal itu adalah hal-hal yang memang menghadirkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan, perbuatan atau perilaku zahir maupun batin. Itulah makna sebetulnya dari ibadah. Jadi tidak dibatasi oleh hal-hal yang kita kenal dalam pemahaman kita itu adalah ibadah, tapi keseluruhan dari apapun yang kita kerjakan itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Dan dalam hal ini Allah yarham ya, yang menjadi mayoritas mazhab kita di Indonesia yaitu Imam Syafi'i ya, menempatkan pemahaman atas ibadah ini untuk memudahkan kita dalam beramal. Dalam hal ini sekali lagi, ya, inilah cara kita mengawali bagaimana kemudian kita bisa merasakan luar biasanya nikmat atas ibadah itu dengan mengenal ibadah itu sendiri. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam kita menunaikan setiap langkah ibadah kita itu, ya, dalam hal ini Imam Syafi'i dengan kitabnya yang kita kenal namanya Ar-Risalah ya, di mana di dalamnya membahas tentang kaidah-kaidah mendasar bagaimana seharusnya kita menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim. Nah, salah satunya yang menarik ya, pada saat beliau menjelaskan pengertian ibadah dari sisi ya kaidah usuliyahnya ya, kita dari sini akan bisa menempatkan apa yang seharusnya kita tempatkan dari setiap langkah ibadah yang kita kerjakan. Ya, sebab pada prinsipnya ibadah di dalam Islam itu dibagi dua, namanya ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Imam Syafi'i meletakkan kaidah usulnya menyampaikan tentang ibadah itu al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dalla dalilun ala amrihi. Jadi asal dari ibadah itu pada prinsipnya tidak boleh dikerjakan kecuali ada perintahnya yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kaitannya dengan hal ini, inilah yang dikenal dengan ibadah mahdhah. Ya, adapun ibadah ghairu mahdhah, Imam Syafi'i menjelaskan dalam kaidah usulnya, al-aslu fil asya'i al-ibahah illa ma dalla dalilun ala tahrimihi. Jadi asal dari segala sesuatu itu boleh dikerjakan
selama tidak ada hal yang melarangnya. Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i meletakkan kaidah ini untuk memudahkan kita memahami bagaimana seharusnya kita menunaikan segala ibadah yang kita kerjakan di sepanjang perjalanan hidup kita. Sehingga dari sinilah akan mendorong kita untuk merasakan bahwa apapun yang kita kerjakan pada prinsipnya akan menuju kepada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama tadi, bahwa asal atau dasar dari setiap ibadah itu dilarang untuk kita kerjakan kecuali ada perintahnya. Disinilah yang membatasi hal-hal yang berkait dengan ibadah-ibadah khusus, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kemudian yang terjadi, ya banyak kaum muslimin yang memahami hanya bagian ini saja. Mereka tidak memahami bahwa kehidupan sehari-hari, bekerja, bahkan silaturahmi atau sekedar ya berbincang-bincang, itu dianggap bukan bagian dari ibadah. Padahal itu pun bagian dari ibadah itu juga. Hanya saja bedanya ya, di kaidah yang kedua, al-aslu fil asya'i al-ibahah, bahwa dasar dari segala sesuatu itu boleh dikerjakan kecuali ada larangannya. Pada saat kita bercengkrama dengan beberapa teman, ya, kerabat, ya, kemudian kita membahas banyak hal, selama tidak ada hal di dalamnya yang melanggar hal-hal yang berkait dengan singgungan terhadap orang lain, atau biasa kita kenal menggosip orang lain, menggunjing, ya, kita membahas hal-hal yang memang sifatnya keilmuan, ya, maka itu pun menjadi bagian dari ibadah. Nah, pada saat kita memahami dasar dari pemahaman atas ibadah itu, itulah yang nantinya akan menghadirkan kenikmatan atas ibadah itu sendiri. Sebab semakin kita kenal cakupannya yang sangat luas dari pengertian ibadah yang begitu luar biasa, maka kita pun akan merasakan bahwa kehidupan kita ini betul-betul dilingkupi bagian besarnya dari ibadah itu sendiri. Nah, pada saat kita menyadari bahwa setiap hal yang kita kerjakan itu adalah bagian dari ibadah, maka insya Allah ya, dari situlah akan menghadirkan kenikmatan atas ibadah itu sendiri. Ya. Bisa jadi dari ibadah yang khusus menghadirkan kenikmatan atas ibadah yang umum, atau ibadah yang umum itu mendorong kita menikmati ibadah yang khusus. Sebab kedua-duanya akan saling mengaitkan, kedua-duanya akan saling melengkapi, kedua-duanya akan menjadi kekuatan ya, yang nantinya akan menghadirkan ya, perilaku, menghadirkan sikap, menghadirkan ya, pemahaman bahwa betul-betul kehidupan kita ini tidak ada lain sebagaimana yang Allah dasari atas perjalanan kehidupan kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita dengan semangat ibadah yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dengan kenikmatan-kenikmatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Purwadi Pangestu Tias SPD dari Ponpes Ibnul Qayyim.
dengan tema Kiat Ibadah Agar Terasa Nikmat. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu saksikan Tokjil, kajian Islami menjelang buka puasa di YouTube channel kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih, demikian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, Toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di Toko Suara Muhammadiyah.